Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daniel Nugroho Paringoman dari kelas 8D, absen 10. Hari ini saya akan menceritakan tentang Danau Toba. Ada seorang anak bernama Toba. Ia setiap hari bekerja di ladang. Ia terkadang mencari ikan di sungai yang ada di dekat rumahnya. Ikannya kadang dijual dan kadang untuk dimakan. Suatu hari, ia sedang memancing dan ternyata ia mendapatkan ikan yang sangat besar. Toba langsung bersenang-senang dan gembira. Tetapi saat ikan keluar dari air, Toba merasa bingung karena ukuran ikannya sangat besar dan berwarna emas. Saat Toba melepas kailnya, terjadi keajaiban. Ikan itu pun berubah menjadi perempuan yang sangat cantik. Toba masih tidak percaya dengan apa yang disaksikannya. Dia hanya bisa diam dan menatap penuh keheranan pada ikan yang berubah menjadi perempuan cantik itu. Lalu perempuan itu berkata, "Tuan, aku adalah seorang yang mendapatkan kutukan dari dewa karena telah melanggar aturan. Lalu, aku akan berubah menjadi apa saja siapapun yang menyentuhku. Karena Tuhan telah menyentuhku, maka aku berubah menjadi sepertimu," kata perempuan cantik itu kepada Toba. Mereka saling kenalan, dan karena kecantikan perempuan tersebut, Toba pun jatuh cinta kepadanya dan ingin membuat perempuan tersebut menjadi istrinya. Namun perempuan itu memberi syarat kepada Toba, yaitu Toba harus menjaga rahasia dari mana dia berasal. Toba pun menyanggupi syarat yang diajukan, dan akhirnya mereka nikah serta hidup berbahagia meski dengan penuh kesederhanaan. Kebahagiaan rumah tangga makin terasa saat lahir seorang anak laki-laki yang bernama Samosir. Samosir tumbuh sebagai anak yang sehat, tapi sayangnya dia sedikit pemalas. Bahkan ketika diminta tolong oleh ibunya untuk mengantarkan makanan kepada ayahnya yang sedang bekerja di ladang, Samosir pun menolaknya. Pada suatu hari, Samosir dipaksa oleh ibunya untuk mengantar makanan siang ke ayahnya yang sedang bekerja. Dengan wajah malas, dia berangkat ke ladang. Namun, saat di pertengahan jalan, Samosir merasa lapar dan akhirnya memutuskan untuk berhenti sejenak dan memakan bekal ayahnya yang akan diberikan. Samosir tidak menghabiskannya. Dia masih menyisakan sedikit untuk ayahnya. Lalu, dia melanjutkan perjalanan menuju ke ladang. Sesampainya di ladang, Samosir memberikan bekal makanan tersebut kepada ayahnya. Toba yang bekerja sejak pagi hari sudah sangat lapar. Dia langsung membuka bekal makanan yang dibawa oleh Samosir. Ketika dibuka, Toba sangat terkejut karena makanan siangnya tinggal sedikit saja. Kemudian Samosir menjelaskan bahwa dia perjalanan menuju ladang, dia sangat lapar dan akhirnya memakan bekal yang dipersiapkan ayahnya. Lalu Toba pun jadi sangat marah dan memaki Samosir dengan berkata, "Dasar kamu anak keturunan ikan." Samosir yang mendengarkan perkataan Toba pun sangat terkejut. Ia berlari pulang ke rumah sambil menangis. Ketika sampai di rumah, Samosir bercerita tentang perkataan yang dikatakan oleh Toba kepadanya, di mana dia disebut anak ikan dari keturunan ikan. Ibu Samosir sangat bersedih dan kecewa karena Toba telah melanggar janjinya. Dalam beberapa saat, Samosir dan ibunya menghilang. Lalu secara cepat, tanah yang dipijak oleh mereka menyemburkan air dengan sangat deras, sehingga membuat daratan dipenuhi oleh air. Makin lama, semburan air semakin membesar dan membuat permukaan daratan tergenang air, hingga membentuk sebuah danau. Danau tersebut yang saat ini diberi nama Toba. Lalu sebuah pulau kecil yang di tengah danaunya yang disebut Pulau Samosir.